Hai semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kisah seorang yang dipilih oleh Ratu Mesir kuno untuk dijadikan sebagai wadah dewa kematian. Namun sebelum itu, ayolah, mari kita sama-sama membantu orang yang bicara ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya ya. 3, 2, 1 dan inilah The Mummy. Kisah dimulai ketika sebuah proyek kereta api bawah tanah dibuat dan tidak sengaja ditemukan sebuah situs makam kuno ksatria perang salib. Namun, proyek tersebut diambil alih oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Udin. Di mana Udin dikenal sangat terobsesi dengan sejarah Mesir kuno. Terlebih dengan Putri Amanet yang konon ceritanya rela melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan rela bersekutu dengan iblis. Jin lalu berpindah ke Irak di mana kita akan diperkenalkan dengan Nick dan Phil yang seorang pencari barang antik. Nick kali ini akan pergi ke suatu tempat bernama Haram yang dipercaya menyimpan sesuatu yang berharga. Namun pencarian mereka dihadang oleh orang setempat, tetapi pada akhirnya sutradara menuntun Nick dan Phil untuk menemukan situs tersembunyi. Tak lama atasan mereka pun datang yang ternyata mereka berdua merupakan anggota pengintai militer yang bisa dibilang bandel lah. Karena mereka lebih mencari barang antik daripada mencari keberadaan musuh. Lalu seorang wanita pun datang, sebut saja Maya, yang langsung menampar Nick. Maya yang kesal lantas masuk ke dalam dan Nick dan Phil yang memang ingin mencari barang antik pun ikut. Melihat hal yang ditemukan Nick, Maya terkejut karena situs itu merupakan tanda dari peradaban Mesir yang sangat jauh, di mana itu merupakan makam seorang yang disinyalir merupakan orang yang berbahaya. Mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan sebuah situs yang di mana terdapat sebuah aliran air raksa yang bermuara di sebuah makam. Nick dan Phil yang melihat begitu banyak barang antik terlihat sangat bersemangat karena itu merupakan sumber cuan. Lalu Nick terlihat mengambil sebuah cincin, namun mereka disuruh untuk kembali secepatnya karena waktu billing mereka sudah habis. Tetapi Nick dan sutradara yang ingin durasi film lebih lama lalu menembak salah satu tali dan keluar sesuatu dari dalam kolam air raksa. Lalu serangga pun datang entah dari mana dan Phil yang fobia serangga menembak secara membabi buta. Di sisi lain Nick diperlihatkan dengan seorang ratu Mesir yang cantik datang menghampirinya dan adegan lalu memperlihatkan tentara Amerika yang membawa keluar peti tersebut dari lubangnya ke suatu tempat. Namun terjadi badai yang membuat suasana seakan mencekam. Di perjalanan itu kita akan diperlihatkan Maya yang sedang menganalisis tulisan-tulisan poneglyph seperti Nico Robin di One Piece. Namun seketika Phil menunjukkan gelagat yang aneh di mana matanya berubah dan Nick yang kembali diperlihatkan dengan penglihatan masa lalu di mana seorang perempuan bernama Putri Amanet, si ratu yang kita lihat di awal film tadi. Saat Nick tersadar dari penglihatannya, tiba-tiba Phil yang tersadar kini bertingkah aneh dengan berusaha melepaskan pengaman di peti Ratu Amanet yang mungkin selanjutnya kita panggil Putri aja kali ya. Namun sang atasan yang melihatnya malah tertusuk oleh Phil dan dipulangkan ke arah lobi. Dan Nick yang terancam terpaksa untuk menembak Phil temannya sendiri. Namun tiba-tiba pesawat pun mengalami kendala di mana mereka diserang oleh ribuan burung. Anjing, kok ribuan?
Udin pun kini memperlihatkan Nick yang sedang berada di kamar jenazah di mana Nick yang dikira sudah meninggal dunia dikagetkan dengan Vel yang mendatanginya. Tak berselang lama Maya dan dokter pun datang dan mengagetkan Nick dan itu sedikit mengagetkan. Yuk, 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 yuk. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan polisi dan tim SAR yang sedang menyusuri bangkai pesawat, di mana di sana terdapat banyak burung gagak dan ternyata peti sang putri sudah terbuka dan kembali ke Maya dan Nick yang sedang minum-minum di sebuah bar. Maya terlihat sangat kebingungan dengan tubuh Nick yang tidak ada goresan sama sekali. Dan bagaimana caranya Nick bisa keluar dari pesawat itu? Maya lalu berterima kasih kepada Nick karena telah menyelamatkan dirinya. Nick pun berkata bahwa itu wajar karena kamu adalah pemeran utama di film ini. Maya lalu lanjut bercerita bahwa dirinya sedang mencari belati yang digunakan oleh Putri Amanet dalam ritualnya. Namun belati itu dicuri oleh pasukan perang salib dan belati dan batunya dipisahkan untuk menghindari hal buruk terjadi. Di mana batunya itu ditemukan di sebuah makam pasukan perang salib di awal film tadi. Sampai Maya menemukan catatan lokasi makam Putri Amanet dan meyakini sedang membuat dewa marah. Nick yang kebelet ingin pipis lalu pergi ke kamar mandi dan di sana dia kembali diperlihatkan dengan Vel yang kini menghantuinya karena dia ditembak oleh Nick sebanyak 3 kali dan mengatakan sekarang dia bersama Nick dikutuk. Dan cara untuk melepaskan kutukan itu adalah Nick harus menuruti apa yang dia mau dan dia itu siapa? Ya tentu putri dong. Nick yang muak kesal gusar dengan hantu Vel lalu keluar untuk menghirup udara malam. Namun di sana dia diserang oleh ribuan tikus dan satu ekor mumi, ekor orang mayat, apa sih? Dan Maya tiba-tiba menyelamatkan Nick yang ternyata sedang melamun di tengah jalan. Nick yang tersadar lalu mengiyakan kepada Maya bahwa benar dirinya serta dirimu sedang dikutuk dan dia sepertinya sudah terkoneksi dengan Putri Amanet. Adegan pun berlanjut memperlihatkan Nick dan Maya yang sudah tiba di sekitar tempat jatuhnya pesawat. Dan Nick lalu menuntun Maya ke tempat yang sebenarnya bukan lokasi pesawat jatuh. Namun Nick yang kini sudah terkoneksi dengan Putri meyakinkan Maya bahwa ini memang tempatnya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang wanita yang menggunakan kostum mumi memanggil dan mengucapkan mantra sampai membuat Nick tiba di suatu gereja. Nick yang kebingungan lalu disuruh sutradara untuk mengelilingi gereja tersebut. Namun tiba-tiba dia diculik oleh zombie-zombinya Putri. Putri lalu melanjutkan ritualnya di awal film tadi dan berniat untuk menusuk perutnya Nick. Akan tetapi Putri menyadari bahwa batu di belatinya tidak ada. Tiba-tiba Maya pun datang dan terjadilah gelut. Namun dengan bantuan sutradara mereka berdua bisa lolos dan pergi. Maya lalu terkejut dengan apa yang terjadi dan bahwa mereka menemukan belati tersebut. Di perjalanan itu, mereka kembali diserang oleh zombie-zombinya Putri sampai akhirnya mereka tergelincir di suatu jurang dan Nick yang sudah terbiasa dengan film Mission Impossible-nya berhasil selamat. Tak lama mereka kembali didatangi oleh si Putri dan Nick berniat untuk menghajar si Putri dengan kayu. Namun ternyata kekuatan si Putri lebih kuat daripada si Nick dan tentunya dia dapat ditumbangkan. Tapi tiba-tiba bantuan pun datang dan menyelamatkan mereka berdua. Adegan lalu memperlihatkan Nick yang dibawa ke suatu tempat dan kita akan kembali diperlihatkan dengan Udin yang di awal film tadi mengambil alih sebuah proyek kereta api. Di mana Udin merupakan dokter yang tertarik dengan dokumen-dokumen Nick, akan tetapi seketika wajah Udin pun berubah dan membuat Nick sedikit terkejut. Namun Udin menyuntikkan sesuatu ke tangannya dan sedikit berceramah dengan berkata kalau kejahatan merupakan sebuah penyakit, maka kejahatan pasti ada obatnya. Lanjut kini Nick dibawa ke suatu tempat di mana dia akan diperlihatkan dengan sang putri dan kita akan dikejutkan bahwa Maya bekerja pada Udin.
Nick yang kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kini dijelaskan oleh Udin bahwa Nick sekarang dikutuk dan menjadi wadah untuk dewa terjahat sepanjang masa, yakni Lucifer. Tiba-tiba si putri pun berbicara dengan bahasa yang kita tidak mengerti. Sampai Nick dibawa ke sebuah genjutsu dan diajak berduaan dengan si putri, namun tiba-tiba si putri berteriak dengan Shin lalu kembali memperlihatkan keadaan di terowongan di mana para pekerja menemukan batu merah yang merupakan bagian dari belati dan si putri merasakan hal tersebut. Maya lalu menghampiri si putri dan mengucapkan kalimat dengan bahasa kuno di mana Maya ternyata sudah mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Namun putri malah mengejek Maya karena bahasa mereka sungguh sederhana dan berkata, "Apakah kau ingin melihat apa yang telah kulihat di masa lalu?" Maya pun mengiyakan dan putri berkata bahwa kau akan melihatnya setelah aku membunuhmu. Adegan lalu memperlihatkan Nick yang kini berbicara dengan Udin. Nick terlihat menagih kata-kata Udin bahwa dia bisa menyembuhkan kutukan tersebut. Namun datang Maya yang menyadari bahwa sesungguhnya rencana Udin adalah untuk membunuh Nick yang karena merupakan wadah untuk kebangkitan dewa terjahat atau Lucifer. Di sisi lain putri sedang melakukan bejep-bejep mantra di mana dia menugaskan seekor laba-laba untuk melakukan sesuatu. Kembali ke Udin yang kini kambuh lagi dan akan menyuntikkan sesuatu kepada dirinya. Namun Nick yang masih tidak percaya bahwa dia akan dibunuh secara sengaja dan tanpa kompromi, lalu memprotes rencana Udin dan mengambil suntik penawar dari Udin. Salah satu bawahan Udin yang menyadari itu hal yang buruk, lalu pergi keluar bersama Maya dan di sisi lain, laba-laba yang diperintahkan Putri kini mempengaruhi salah satu anak buah Udin yang mengawasi penyegelan Putri dan kini mencoba untuk membebaskan Putri. Kembali ke Nick dan Udin yang kini sudah dirasuki sepenuhnya. Namun dengan bantuan sutradara, Nick dapat menetralisir Udin dengan menusukkan suntik penawarnya kepada Udin. Setelah selesai dengan Udin, Maya pun datang dan memberitahu Nick bahwa mereka harus menghancurkan batu merah tersebut agar tidak ada ritual dan pada akhirnya tidak ada kutukan. Saat mereka mencoba untuk keluar, Nick kembali melihat Putri yang sepertinya masih terpengaruh dengan Putri dan terlihat masih peduli dengan Putri. Di sisi lain, petugas yang mengamankan batu tersebut mengetahui bahwa Putri sudah terlepas dari belenggunya dan mencoba untuk menyembunyikan batu merah. Tapi percuma nggak sih guys? Adegan lalu kembali ke Nick dan Maya yang kini sudah keluar dan bertemu dengan Putri yang dengan kekuatan pasirnya Khalid mencoba untuk membuat keonaran. Namun Nick bertemu dengan Veil yang memandu Nick ke tempat batu merah itu tersimpan sampai tibalah mereka di sebuah terowongan dan Veil berkata bahwa tugasnya untuk membawa Nick ke Putri akan segera selesai. Kembali ke Putri yang kini sudah berada di dalam terowongan dan ternyata komplek pemakaman itu merupakan prajurit pelayan sang putri dan seperti yang kita duga mendapatkan batu merah dan menggabungkannya dengan belatinya. Kembali ke Nick yang kini dikejar-kejar oleh zombie mumi yang mencoba menangkap Nick dan karena sudah lama tidak mandi mereka lalu tiba di sebuah saluran air yang jernih sekali tidak seperti koko bawa anjing. Namun tiba-tiba Putri pun datang dan menculik Maya. Anjay, mumi renang guys. Sampai tibalah Nick di hadapan Putri lalu mengajak Nick untuk segera melakukan ritual. Namun Nick yang masih tidak terima dengan keadaan Maya mencoba melawan Putri dan tentu karena perbedaan kekuatan dan zaman, Nick dapat dilumpuhkan. Saat Nick merasa terpojok ternyata Nick dapat merebut belati yang dipegang oleh Maya. Lalu Nick mencoba untuk menghancurkan batu tersebut dan Putri. Kok dipegang oleh Maya cuy? Saat Nick merasa terpojok, ternyata Nick dapat merebut belati yang dipegang oleh Putri. Lalu Nick mencoba untuk menghancurkan batu tersebut dan Putri yang masih mencoba menipu Nick dengan tipu dayanya meyakinkan Nick untuk tidak menghancurkan batu tersebut karena Nick bisa menjadi dewa kematian yang dapat menghidupkan orang mati. Nick lalu melihat ke arah Maya dan
Setelah Nick menusuk dirinya sendiri, kini dia berubah menjadi sesosok yang berbeda namun tetap sama, lalu menghampiri Putri dan berkata, "Setapai." Tetapi Nick yang masih setengah sadar mengingat perkataan Maya dan Dr. Udin kalau dia adalah orang yang baik dan perkataan Dr. Udin yang berkata kebaikan perlu pengorbanan. Lalu karena sudah mendapatkan buff dari sutradara, Nick kini dapat melumpuhkan Putri dan menghisap Putri. eh, Pokoknya itu dah. Dan kembali ke Maya serta berharap kalau Maya bisa diselamatkan. Namun Maya yang kini sudah sadar melihat tubuh Putri yang sudah kurus bersisakan tulang saja. Namun tiba-tiba di pojok sana Maya melihat Nick lalu pergi menghampirinya. Akan tetapi Nick yang merasa aneh dengan dirinya memperingati Maya untuk tidak mendekatinya karena tidak ingin melukai Maya yang sudah kembali dihidupkannya. Lalu Nick pergi meninggalkan Maya. Di akhir film kita akan diperlihatkan bahwa Nick juga menghidupkan Vale kembali dan kini menjadi pengembara setengah monster dan setengah manusia yang mencari penawar untuk menghilangkan sisi monsternya. Sedangkan Udin dan Maya masih menaruh harapan bahwa Nick bisa menjadi sekutu mereka untuk melawan monster yang lain dan kembali menyegel Putri dengan air raksa. Sebuah film yang apa ya, namanya juga fantasi history ya, yang menggabungkan fantasi akan adanya mumi dan sejarah peradaban Mesir. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan buka peti mati sembarangan. Itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir, sampai jumpa di video selanjutnya dan see ya.